Berkenalan dengan bilangan Romawi. Ketika kakak masih kecil, para guru mengajarkan kakak tentang bilangan. Para guru mengajarkan bagaimana cara kita membuat angka 1. Gambar 1 lengkungan seperti ini, dan gambarlah 1 garis lagi. Maka jadilah angka 2. Yang juga berarti 2 hal, 2 benda. Dan kakak terus melakukan hal itu ketika kakak sedikit bertambah dewasa. Tuliskan, pada kelas 1 terlihat seperti angka 1. Hal itu tidak membuat kakak bingung. Namun pada kelas 2, mereka tidak menulis 2, melainkan akan ada 2 angka 1. Pada kelas 3, angka 3 angka 1, dan kakak pun berpikir, apa yang terjadi? Kemudian kakak menanyakan pada guru kakak, dan beliau pun menjawab, itu namanya adalah bilangan Romawi. Jadi bukan dengan cara seperti ini aja kita harus menulis bilangan. Jadi kakak bisa membaca dan menuliskannya dengan cara yang berbeda. Kakak pun bertanya, apa sih itu? Dan beliau pun menjawab, kamu belajar hal ini terlalu cepat. Kemudian kakak pun menyadari bahwa orang Romawi ternyata meniru manusia purba. Kakak juga baru tahu sih. Karena manusia purba menggunakan 1 ranting untuk menandakan angka, 1-2 ranting untuk 2, dan seterusnya. Bangsa Romawi menganggap 1 mirip dengan ranting-ranting itu. Kakak tidak tahu pasti bagaimana sejarahnya. Yang pasti, I mirip dengan 1 ranting. Ketika ada 2 bilangan, kakak menuliskannya dengan I dan I. Ketika ada bilangan 3, kakak menuliskannya dengan I, dan I. Ada bilangan 4, kakak menuliskannya I, I. Tidak, 4 itu adalah I yang bersebelahan dengan V. V. Sangat membingungkan karena salah satunya adalah I dan satunya adalah V. Tidak apa-apa, kakak harus belajar lebih banyak. Kemudian kakak menyadari 1, 2, 3 ada huruf I di sana. Dan yang kakak bilang tadi adalah 5 yang biasa ditandai dengan V. V adalah 5. Bagaimana dengan angka 10? Itu biasa disimbolkan dengan X. Itu adalah huruf yang kamu gunakan ketika mengerjakan ujian. Guru mengajarkan kakak jika 50 disimbolkan dengan L. Jadi L adalah 50. Dan C adalah 100. D adalah 500. Dan M adalah 1000. Begitulah bangsa Romawi hanya membuat bilangan sampai dengan 1000. Mungkin mereka tidak pernah melihat bilangan yang lebih besar. Mereka hanya melihat bilangan dalam kisaran itu. Kakak mengetahui bilangan untuk 1 yaitu I, bilangan 5 untuk V, bilangan 10 untuk X, bilangan 50 adalah L, bilangan 100 adalah C, bilangan 500 adalah D, bilangan 1000 adalah M. Tapi kakak masih belum mengetahui gimana cara membaca nomor yang kakak inginkan jika kita ingin menulis 3. Dan kakak lihat kamu menuliskannya dengan I. Sederhana. Terus gimana dengan 4? Gimana kamu menuliskannya? Kakak akan menuliskannya dengan I. Tapi pasti kamu akan bilang bahwa enggak kak, itu salah. Jadi penulisannya adalah IV. Kunci membuat angka Romawi. Gimana cara menuliskan bilangan dalam angka Romawi? Pertama-tama, letakkanlah bilangan paling besar di awal, barulah bilangan selanjutnya. Dan bilangan selanjutnya. Berikan kakak sebuah bilangan. Mari kita mulai. Mungkin bilangan 6. Kamu bisa menuliskannya dengan I,
I, I, I. Tidak seperti itu cara menuliskannya. Caranya adalah kita tuliskan V dan I. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Untuk bilangan 7 maka akan menjadi V, I, I. Untuk 8 akan menjadi V, I, I, I. Tapi untuk 9 dan 4 seperti yang sudah dibahas sebelumnya akan sedikit berbeda. Ini adalah hal yang jarang terjadi karena yang biasa kita lakukan adalah kasus-kasus yang umum, yaitu penambahan antar bilangan itu sendiri. Bilangan mana yang akan ditulis pertama? V akan ditulis pertama. Baru kemudian 3 buah I atau 2 I. Tergantung bilangan berapa. Jadi tuliskan bilangan yang lebih besar dulu, barulah bilangan yang lebih kecil. Misalkan saja angka 13. Apa yang akan kita gunakan untuk 10? X akan kita gunakan untuk 10. Jadi akan ada 3 buah I untuk I. Jadi kita akan mendapatkan X, I. Mari kita sekarang diskusikan ini. 4, 9. Atau bilangan lain yang seperti itu. Jadi kamu bisa menuliskannya 4 dengan 4 sama dengan I. Namun kamu nggak bisa melakukan itu. Tapi faktanya bangsa Romawi melakukannya setiap saat. Mereka menggunakan cara itu karena lebih mudah. Lama-kelamaan menuliskan I akan banyak memakan tempat. Menuliskannya di benda seperti batu nisan, kamu harus membuatnya tetap kecil. Kemudian mereka menggunakan apa yang disebut dengan bilangan berbasis pengurangan. Mereka tidak menuliskannya dengan V, I, melainkan dengan I, V. Bilangan yang lebih kecil akan dituliskan pertama. I, V sama dengan 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Jadi kakak mengambil 1 dari 5, maka hasilnya adalah 4. Jadi kakak bisa menuliskannya dengan I, V. Untuk bilangan 9 kita tuliskan dengan I, X. I, X sama dengan 10 minus 1 sama dengan 9. Tapi gimana dengan 19? Haruskah ditulis dengan I, X, X? Enggak gitu. Karena kamu pasti bilang 19 sama dengan 20 kurangin 1 sama dengan IXX. Enggak, tidak seperti itu. Kita menggunakan metode pengurangan dengan sangat jarang. Kita gunakan untuk bilangan 4. Kita gunakan untuk bilangan 9. Kita gunakan untuk 40. Terus gimana dengan bilangan 40? Gimana dengan bilangan 30? Pasti kita tulis dengan XXX kan? Ya, kira-kira seperti itu. Begitulah cara menuliskan 30. Tapi untuk 40, mereka tidak menuliskannya dengan XXXX. Tapi kita gunakan X dan L. 40 sama dengan XL. Dalam angka Romawi, XL berarti bilangan 40. Begitulah seterusnya sampai kamu menemukan bilangan 90. Kamu akan mendapatkan XC. 90 sama dengan XC. XC pada dasarnya 10 sebelum 100. Jadi XC adalah 90. Kamu ingin menuliskan 100 sebelum 500? Jadi akan menjadi CD. Berapakah 100? 100 adalah C. 100 sama dengan C. Berapakah 200? 200 sama dengan CC. 300? 300 sama dengan CCC. Tapi 400 adalah 400 sama dengan CD. Kamu bisa lihat bahwa D adalah untuk 500. Dan C ditulis sebelum D. Dan kamu harus mengurangi 100 dari 500, maka akan menjadi CD.
Dan akhirnya kamu akan mendapatkan 900 yang bisa ditulis dengan cm. 900 sama dengan cm. Karena m adalah 1000, pelajarilah bilangan-bilangan dengan kasus yang jarang terjadi dan selanjutnya akan menjadi lebih mudah. Selesai. Mungkin kakak akan bertanya, biasanya jika bukan bilangan-bilangan itu, kita akan menggunakan operasi penambahan sebagai contoh. 59 untuk kamu tuliskan L. Maka tuliskan L pertama-tama. Lalu berapa sisanya? Sisanya adalah 9. Kamu tuliskan V, I, atau kakak bisa tuliskan 50 yang disimbolkan dengan L dan kemudian IX. 50 sama dengan L ditambah IX sama dengan LIX. Jadi LIX adalah 59. Ayo kita coba contoh yang lain. Misalnya 223. Kamu mempunyai 200-an. Mari kita tulis dengan CC. Mari kita tulis 23 jadi 20 akan menjadi 1X dan satu lagi X. Dan 3 akan menjadi I. 223 sama dengan CC ditambah XX ditambah I. Bagaimana jika kakak menuliskan lebih dari 1000? 1225. 1000 adalah apa tadi? Ya betul, M. 200 adalah CC. 20 adalah XX. Dan 5 adalah I. Enggak deng, enggak. 5 adalah V. Sekarang kamu bisa menuliskannya 1225 sama dengan M ditambah CC ditambah XX ditambah V. Dan kamu bisa aplikasikan pada contoh lain. Bagaimana jika kakak berikan kamu angka Romawi? Bagaimana kamu melakukannya? Pembahasan berikutnya adalah operasi penjumlahan pada bilangan Romawi. Kakak mengetahui dua bilangan menjumlahkan kedua bilangan tersebut dan menghitung beberapa totalnya. Itulah yang kakak tahu. Kakak mulai menghitungnya dan tetap menghitungnya dengan cara ini. Apa yang kakak dapatkan? Bagaimana cara kakak melakukannya? Mari ambil contoh dua buah bilangan. 13 akan menjadi XII. Mungkin selanjutnya 27. Jadi 27 sama dengan XX VII. Jadi XII ditambah XX VII. Gimana cara kakak melakukannya? Jadi penjumlahan dalam angka Romawi sebenarnya itu sangat mudah. Yang kamu lakukan adalah meletakkan semuanya di bawah. Ambil semua I. Ada berapa banyak I di sana? Tuliskan. I. Jadi kakak sekarang punya berapa? Ya betul, kakak punya 5I. Berapa banyak V yang kamu punya? Tuliskan berapa banyak X yang kamu punya. Kamu punya 3X. Tuliskan XXX V I. Dan kamu pun mulai memperlihatkan dan juga memperhatikan angka Romawi tersebut dan mulai memikirkan jika kamu bisa mengelompokkan salah satunya. Kamu punya 5I dan kamu bisa menyebutkannya dengan V. Jika ada 2V, maka kita menyebutnya dengan X. VV sama dengan X. Ya, itulah X. Sekarang apa yang tersisa? Sekarang ini hanya tersisa 3 buah X. Sehingga kamu akan mendapatkan X yang setara dengan 40. X
X sama dengan 40. Sesederhana itu kan? Nggak ada hal yang sulit yang perlu kita lakukan. Kita nggak perlu menjumlahkan 2 digit angka seperti yang biasa kita lakukan. Jadi, angka Romawi itu sangat mudah untuk dijumlahkan. Kamu bisa mengambil 3 digit angka dan 3 digit angka jika kamu mau. Kenapa kakak tidak melakukan ini? Karena bilangan-bilangan tersebut akan terlihat sangat panjang dalam angka Romawi. Jadi pikirkan ini. 2000 dalam angka Romawi adalah mm. 2000 sama dengan mm. 3000 adalah m. 3000 sama dengan mm. 4000 adalah m. Jadi 4000 adalah mm. Coba kalau 15.000 ditulisnya gimana? Dan seterusnya. Jika kamu ingin menulis 100.000, akan membutuhkan ratusan ribu karakter kan? M ditulis 100. Jadi, kenapa kamu berpikir ini bisa terjadi? Ya, pertanyaan yang bagus. Itu artinya mereka tidak pernah mengetahui bilangan yang lebih besar dari 1000. Mereka baik-baik aja dengan hal itu. Maka kita tidak akan membuat bilangan lebih dari 1 miliar atau 1 triliun dan seterusnya. Karena tidak ada manfaatnya untuk orang Romawi itu. Jadi apa yang kita pelajari sekarang adalah berdasarkan kenyamanan kita. Jangan melihat bilangan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namun juga seperti ini. I, V, X, L, C, D, M. Selama orang yang menggunakan angka tersebut mengerti artinya, dan jika bilangan-bilangan menjadi sebesar ini, M, dan kita perlu menghapus angka yang lebih besar, gimana cara kita melakukannya?